Bersama saya, Paskalis Adi Pristanto, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 80, Kelompok 4 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi tentang core value ASN berakhlak, agar kita sama-sama dapat mengenal, memahami, dan nantinya dapat mengimplementasikan nilai-nilai core value berakhlak di lingkungan kita bekerja sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasar Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar dari ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Core value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 dari 7 nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik. Antara lain, yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Hal tersebut berarti para ASN menyelenggarakan pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka dinikmati dibayar dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis untuk kemajuan di masa depan. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara. Dengan memahami 4 hal pokok di atas, diharapkan seorang ASN dapat memposisikan diri secara tepat pada saat berhadapan dengan warga yang membutuhkan pelayanan publik. Dalam Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022, pasal 10 ayat 3A memuat penjabaran panduan perilaku dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama ini diantaranya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ini, yaitu diantaranya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Lalu nilai yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti.
Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ini diantaranya mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nilai dasar kedua yang akan saya jelaskan yaitu akuntabel. Akuntabel bagi ASN yaitu harus dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Akuntabel atau akuntabilitas dan integritas banyak dinyatakan oleh banyak ahli administrasi negara sebagai dua aspek yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Namun, integritas memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayan publik untuk dapat berpikir secara akuntabel. Kejujuran adalah nilai paling dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap amanah yang diemban kepada setiap pegawai atau pejabat negara. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan adalah konsistensi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN memuat penjabaran panduan perilaku dari nilai akuntabel sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan yang telah diberikan. Nilai dasar ketiga yang akan saya sampaikan adalah kompeten. Kompeten atau kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, yaitu sesuai dengan pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor paling penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting. Berkaitan dengan perilaku, kompetensi meliputi aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal untuk 3 kompetensi tersebut. Dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN memuat penjabaran panduan perilaku dari nilai kompeten sebagai
pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang baik untuk setiap ASN. Setiap ASN selayaknya juga memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kemajuan zaman. Sekian penjelasan 3 nilai dasar berakhlak. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk dapat lebih memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.